masuk ke peristiwa-peristiwa berikutnya sampai akhir zaman. Nah, yang menimbulkan pertanyaan, apakah benar 2/3 dari orang Yahudi akan binasa melalui perang-perang di akhir zaman ini? Kemudian sisanya itu yang sepertiga, remnant, yang sepertiga itulah yang akan diselamatkan. Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita mengamati akan eskalasi dari perang antara Israel dan Iran, kita bertanya-tanya, ini akan berakhir sampai di mana? Akankah akan terjadi perdamaian? Ya, itu yang menjadi salah satu dari tafsir kita, bahwa nanti akan muncul satu tokoh yang akan memperdamaikan akan perang yang makin sengit ini. Apalagi kemarin baru saja kita ikuti Amerika, negara sekutu dari Israel yang sangat kuat, sangat besar, itu udah ikut campur saudaraku dengan melakukan pemboman atas 3 lokasi yang diduga ada instalasi nuklir dari Iran di sana. Jadi saudara, pertanyaan bagaimana dengan sikap Rusia? Bagaimana dengan sikap China? Apakah mereka terang-terangan mengatakan bahwa kami akan menghadapi Amerika? Ataukah mereka hanya sekedar backup akan Iran? Bagaimana dengan Iran sendiri? Nah, Iran tentunya saudaraku tidak rela ya diserang, meskipun yang nyerang ini negara besar dan negara yang superpower. Nah, saudaraku, apa yang akan terjadi kita tidak tahu, tetapi karena ini menyangkut akan Israel ya, bangsa pilihan Tuhan secara jasmani, secara daging, suka tidak suka, mau nggak mau kita harus melihat firman Tuhan, sesungguhnya apa yang akan terjadi. Tapi dari awal saya ingin tegaskan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah kebenaran yang kita bisa menafsirkannya, dan tafsiran yang berbeda-beda bisa muncul dari apa yang tertulis ini, dan bisa salah, saudaraku. Jadi harus berani mengakui bahwa apa yang saya sampaikan ini ternyata nanti kegenapannya tidak seperti itu. Meskipun berdasarkan firman Tuhan. Karena misteri, saudara. Akhir zaman itu penuh dengan misteri. Nah, saudara, saya mau ngajak Anda tentang sebuah pertanyaan. Ini kan sekarang Tel Aviv, Haifa, berbagai kota, tempat-tempat strategis yang ada di Israel diserang oleh rudal-rudal dari Iran. Dan itu kehancurannya kita lihat cukup signifikan, saudaraku. Tentunya balasan dari Israel ke Iran juga sama saja. Nggak ada yang nggak hancur, saudaraku, kalau kena rudal ya. Dan yang terakhir ini rudal dari Iran itu yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang dampaknya itu betul-betul pemusnah, meskipun bukan nuklir, saudaraku, tapi besar. Ya, ledakannya besar, kemudian daya hancurnya juga luar biasa. Itu yang sudah mulai ditembakkan sejak campur tangannya Amerika. Belum lagi ancaman dari pihak Iran yang katanya mau menyerang pangkalan-pangkalan militer dari Amerika. Sampai saya membuat akan video ini, itu beritanya belum masuk, saudara ya. Kita wait and see, dan kita terus berdoa supaya agenda Tuhan segera tergenapi. Bukankah dalam doa kita berseru setiap hari, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan yang tertulis harus terjadi. Kerajaan Allah harus datang pada waktunya, menguasai seluruh muka bumi ini. Nah, saudara, saya akan menjawab pertanyaan di mana seringkali, acap kali diajukan pertanyaan, Pak, bukankah ada nubuatan bahwa 2/3 dari Israel akan binasa? Ya, dan kemudian dikaitkan dengan
peristiwa perang yang saat ini terjadi. Apakah ini akan segera tergenapi hari-hari ini, di mana akan ada kematian-kematian dari orang-orang Yahudi sampai 2/3% dari mereka. 2/3 bagian, bukan persen, saudara. Kalau persennya berarti 66 ya. 2/3 itu 66% yang akan binasa. Nah, saudara, saya akan bacakan Sakarya 13 ayat 7 sampai ayat 9. Judul perikopnya, pedang menimpa umat baru. Jadi Tuhan itu merindukan akan munculnya satu umat baru. Tapi sebelum itu akan terjadi pedang menimpa. Dikatakan demikian oleh Nabi Zakaria, hai pedang, ayat 7, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8, maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Terjadi akan sebuah hubungan yang intim antara Tuhan dan umatnya. Aku akan berkata mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Tuhan di sini Yod-Heh-Woheh, yang adalah Elohimku. Nah, saudaraku, ini adalah sebuah nubuatan. Diawali dengan gembala yang kena pedang, begitu, yang dibunuh gembala. Dan itu sudah tergenapi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian Tuhan Yesus disalibkan, maka muridnya tercerai-berai. Itu digenapi dalam skala kecil. Kemudian ayat 8, saudaraku, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Nah, kalau ini sebetulnya juga sudah pernah terjadi, saudaraku, dan berulang kali terjadinya. Pada waktu Jenderal Titus mengepung akan kota Yerusalem, berapa banyak dari orang-orang Yahudi yang mati, bangsa Israel yang binasa, saudaraku. Saya pernah membaca sejarah mencatat 1,1 juta. Mungkin, saudara, itu sudah 2/3. Bahkan kemudian tahun 135 pemberontakan Bar Kokhba itu juga diulang lagi, saudaraku, sampai kurang lebih 500.000 jiwa mati. Tapi sisanya masih ada, saudaraku, bertahan. Dan mereka terserak, tercerai-berai, dan pada waktunya mereka kembali menjadi satu bangsa. Tetapi itu pun didahului dengan sebuah peristiwa yang berulang-ulang saya sampaikan, yaitu peristiwa Holocaust. Saudara tahu Holocaust? Di mana Hitler dengan rezim Nazi membantai akan orang-orang Yahudi hanya karena mereka Yahudi. Jadi nggak ada salahnya dibantai, saudaraku, tua, muda, laki, perempuan. Dan catatan sejarah memperkirakan dari seluruh Eropa, yang ada di Jerman, di Belanda, di Polandia, dan sebagainya, yang disasar oleh tentara Jerman pada waktu itu, di bawah kepemimpinan Hitler. Saudara ngerti berapa? Diperkirakan 6 juta. Dan itu mungkin 2/3 dari orang-orang Yahudi yang sudah mengalami akan penderitaan dari abad ke abad, di mana mereka tercerai-berai, terusir dari tanah mereka. Tetapi kita tahu di mana janji Tuhan juga tergenapi, orang-orang
Yahudi pulang ke tanah perjanjian. Itu yang disebut dengan Zionisme, saudaraku ya. Mereka kembali ke tanah mereka dan akhirnya 14 Mei 1948 bangsa ini merdeka. Bangsa ini merdeka. Nah, saudaraku, sekarang ini bangsa yang merdeka ini menjadi kaya, menjadi kuat, tapi sekuat apa kita juga nggak tahu, saudaraku. Karena bagaimanapun juga mereka bangsa yang kecil dengan wilayah negara yang tidak besar. Itu pun masih harus dibagi dengan orang-orang Palestina yang juga ingin merdeka di tanah mereka. Ini nggak mudah. Kemarin Gaza saja udah habis berapa. Dan itu adalah tragedi kemanusiaan yang kita semua tidak harapkan. Tapi itu yang terjadi. Nah, kemudian sekarang perang dengan Iran. Nah, perang dengan Iran ini, padahal saya sudah sampaikan bahwa Iran ini dulu, Persia itu pernah dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa, yang sangat berkuasa, yaitu Raja Koresh, yang justru mendukung akan pemulangan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di Babilonia. Setelah mereka kembali ke negara, ke tanah mereka, disupport, diperintahkan oleh Koresh supaya membangun akan bait suci. Jadi saudaraku, memang sejarah ini aneh. Tetapi kita akan kembali kepada apakah 2/3 lagi dari apa yang sekarang ada ini akan mati. Dan kematian atau kebinasaan mereka itu karena perang yang saat ini terjadi. Apakah itu? Nah, saudara, saya punya tafsir. Bisa salah, saudaraku. Tapi saya ingin sampaikan pada Anda bagaimana kita lihat akan kelanjutan dari pasal 14 kitab Nabi Zakaria ini. Judul perikopnya kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Nah, kalau Tuhan sendiri yang jadi raja di Yerusalem, kita dengan terang perjanjian baru kita ngerti bahwa ini adalah kerajaan 1000 tahun yang akan diperintah oleh Tuhan Yesus yang akan datang. Dia bersama dengan orang-orang kudusnya. Tetapi tentunya Tuhannya adalah Tuhan yang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dia akan datang bukan sebagai bayi yang lahir di kandang Bethlehem seperti kedatangan Tuhan yang pertama. Enggak, dia akan datang sebagai raja segala raja. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Dan orang-orang yang memerintah bersama dia juga orang-orang yang mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan sama seperti rajanya. Saudara, saya bacakan ayat 1, 14, Zakaria 14 ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jaran yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa yang memerangi Yerusalem, kota itu. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Peristiwa ini pernah terjadi, saudara. Tapi barangkali akan terjadi lagi kehancuran dari Yerusalem. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Ini pun juga sudah terjadi. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Saudaraku, nubuatan-nubuatan semacam ini sudah terjadi bahkan beberapa kali, tapi mungkin akan terjadi lagi di akhir zaman. Karena ini dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Jeda waktu zaman bangsa-bangsa sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kenaikan dia ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, zaman gereja ini sepertinya dilewati, saudara. Karena fokus dari nubuatan-nubuatan ini tentang Israel. Di sini ada umat baru, pedang menimpa, itu kematian Yesus ya, kembali ke 13 ayat 7 tadi. Itu kan peristiwa kematian Tuhan Yesus, tapi kemudian masuk ke peristiwa-peristiwa berikutnya.
sampai akhir zaman. Nah, yang menimbulkan pertanyaan, apakah benar 2/3 dari orang Yahudi akan binasa melalui perang-perang di akhir zaman ini? Kemudian sisanya itu yang sepertiga, remnant, yang sepertiga itulah yang akan diselamatkan. Kita tidak tahu, saudara. Nah, saya lanjutkan dari ayat 3. Zakaria 14 ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Nah, ini sudah peristiwa yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Tuhan sendiri akan datang dengan menunggang kuda putih, ya. Namanya disebut firman Allah. Luar biasa, saudaraku. Ini saudara baca di dalam Wahyu 19. Itu Tuhan datang membawa pasukannya. Maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Tentunya ini adalah sebuah gambaran yang rohani, saudara. Tetapi memang Tuhan sendiri akan menghancurkan musuh-musuhnya. Atau saya bukakan aja, saudara ya. Kita punya waktu untuk sedikit merenungkan akan apa yang terjadi dalam Wahyu 18, ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ini Tuhan Yesus. Dialah kebenaran. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, yaitu darahnya sendiri, dan namanya adalah Firman Allah. Siapa yang namanya Firman Allah? Ya, Tuhan Yesus, saudaraku ya. En arche en hologos, kai hologos in prostanteon, kai theos in hologos. Itulah Tuhan Yesus. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan seterusnya. Saudaraku, itu sudah digambarkan dalam kitab Zakaria bahwa Tuhan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Kemudian ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Ini kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. 2 orang berjubah putih itu berkata, hai orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Dia yang naik ke sorga, naik ke langit itu akan datang dengan cara yang sama. Di mana? Di Bukit Zaitun, saudaraku. Saya pernah sampaikan bahwa sekarang ini di Bukit Zaitun ada sebuah kapel. Kapel itu kecil, saudara, tapi itu diyakini tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan di dalam kapel itu ada batu yang seperti ada cap kakinya gitu ya. Benar apa enggak? Ya, kita boleh berimajinasi, saudara. Tapi yang jelas firman Tuhan ini adalah kebenaran. Bahwa Tuhan akan datang di Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun ketika kaki Tuhan berjejak, maka terbelahlah ini ya, yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Jadi kalau saudara melihat dari Bukit Zaitun nanti kelihatan Yerusalem ya, dan Zaitun itu timurnya Yerusalem. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, kemudian sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah lagi bergeser ke selatan, seperti membelah ada alur sungai gitu ya, dan ditafsirkan nanti dari Bait Allah akan ada air yang mengalir. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama dia. Nah, saudaraku, orang kudus bersama-sama dengan dia itu tadi ya, Wahyu 19 tadi. Sekarang ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Nah, ini lompat, saudara. Lompat ketika Tuhan sudah memerintah kerajaan 1000 tahun. Paham ya? Jadi peristiwa ada yang hilang-hilang yang tidak dicatat. Nah,
lompat ayat 7 sudah perhatikan, tetapi maka pada waktu ayat 6, maka waktu itu tidak ada lagi udara dingin atau keadaan beku, jadi cuaca akan dirubah, iklim akan diubah, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan. Kapan? Ya kita tunggu, saudaraku, nggak lama lagi. Dengan tidak ada pergantian siang atau malam, dan malam pun menjadi siang. Ya, jadi siang malam menyatu, saudaraku, ada nyanyiannya ya. Nah, kemudian ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ayat 9, ini mengakhiri apa yang saya sampaikan. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Haleluya. Saya akan tutup, saudaraku, dengan kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Wahyu 22. Ya, saya tidak bacakan semua, sudah baca sendiri nanti. Di sini saya sampaikan ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis dalam dahi mereka. Ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Yaitu tadi kegenapan dari Sakaria 14 ayat 7 tadi. Ini adalah gambaran dari kelak setelah Tuhan Yesus menjadi raja segala raja. Kemudian dikatakan dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Jadi matahari yang sekarang sudah ada, ya, langit baru, bumi baru. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu menggenapi, ya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini pengharapan kita, saudara. Tapi bagaimanapun juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah perjanjian hari-hari ini, apa yang terjadi pada bangsa Israel yang sampai hari ini belum mau menerima Yesus yang disalibkan itu, yang sudah mati, dikuburkan, sudah bangkit dan naik ke surga. Mereka belum mau menerima. Nunggu waktu. Sampai apa? Genap zaman bangsa-bangsa masuk. Ya, sampai genap zaman bangsa-bangsa ini beroleh kasih karunia. Yaitu bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa goyim di luar Yahudi, itu masuk iman, percaya, masuk tubuh Kristus, kemudian tiba waktunya. Tuhan tutup masa anugerah dan Tuhan akan berpaling menyelamatkan seluruh umat Israel. Itu ada di dalam Roma 11 ayat 25-26. Haleluya, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa memang firman Tuhan harus tergenapi, sudah tergenapi dan mungkin akan tergenapi lagi, yaitu 2/3 dari umat Israel akan mati karena kekerasan hati mereka, tetapi sisanya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.